Baik, Bismillah, suara saya terdengar. Terdengar Ustaz. Terdengar, Baik, Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin. La hadiya illa ghairu. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Wassiddiqin. Wasyuhada'i wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Khatimin nabiyyin. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sangat banyak nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di malam hari ini yang sebelumnya kita libur. Karena pribadi mohon maaf, kemarin kita libur ada sedikit qadarullah halangan. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini. Ya semoga majelis kita pada malam hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ahkamun nunis sakinah wa tanwin pada yang pertama yaitu al-izhar. Ya, di antara hukum kemarin kita sebutkan ada 4 hukum yang terjadi tatkala nun sakinah atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah. Di kitab atau nazom Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang pertama dimulai dengan izhar. Ya. Kemudian insya Allah yang kedua, yang pada malam hari ini kita lanjutkan insya Allah biidznillah ta'ala yassarallahu lana, yaitu bab idgham. Bab idgham. Sebelum kita mulai, insya Allah kita baca dulu matanya. Mungkin dari salah satu peserta, Ustadz di sini ada yang ingin baca pada bab idgham ini saja. Wastani sampai nazam bait yang ke-12. Tafadhol bagi yang uh, ingin membaca. Mewakili dari kita semua. Dari bait ke-9 sampai ke-12. Bismillah. Ana mau baca, Ustaz. Baik, tafadhol. Insyaallah Allah yubarik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat lakinnaha qismun yudghama fihi bi gunnatin bi yanmu ulima illa idza kana bi illa idza kana bikalimatin fala tudgham Bikilmatin, eh, illa idza bikilmatin fala. illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wasani Baik, idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karri ka kar kaliranna. thumma karriranna. Nah, Baik, insyaallah. Hayakallah barakallahu fiik. Nah, insyaallah malam hari ini kita masuk ke hukum nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah
Yang kedua adalah bab yang kedua, yaitu idgham. Ya. Kemarin kita masuk yang pertama dibahas sama Nazim, yaitu izhar. Sekarang masuk idgham. Ya, qala Nazim rahimahullahu taala nafa'allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wasani idghamu bi sittatin atat yarmaluna indahum qad sabatat. Yang kedua, sebentar mana dia? Yang kedua, ya, ya adalah idgham. Idgham. Kemarin kita katakan di antaranya kemarin ada izhar, idgham itu kedua, idgham. Idgham ini secara bahasa memiliki arti apa? Yaitu idkhalu atau idkhalun, memasukkan. Ya, memasukkan huruf yang satu ke huruf yang kedua. Itu namanya idgham secara bahasa. Adapun nanti secara istilahan idgham itu al-lafdzu harfaini, gimana? Al-lafdzu harfaini, sebentar. Al-lafdzu bi harfaini harfan kastani. Al-lafdzu bi harfaini harfan kastani, yaitu membaca kedua huruf dengan digabungkan huruf-huruf ke yang kedua. Ya, ada dua huruf, kemudian huruf yang pertama digabungkan kepada huruf yang kedua. Nah, itu cara istilah idgham. Ya, kalau yang sering kita pelajari bersama guru-guru kita yang di kampung dulu, biasanya idgham diberi arti idkhalu syai' ila syai', yaitu memasukkan satu huruf ke huruf yang kedua begitu. Nah, wasani idghamu bisittatin atat, yaitu dengan huruf yang berikut ini, yaitu yang tersusun yarmaluna. Nah, ini. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ini, yaitu yarmaluna, maka dia dibaca dengan idgham, memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam kepada huruf-huruf ini. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Atau tersusun dengan yarmaluna begitu. Nah, ini sedikit idgham. Kemudian idgham ini terbagi atas dua dari sisi kesempurnaannya, bukan dari sisi gunahnya. Idgham ini dibagi dua. Kelihatan ya, Ustaz? Yang coret-coret kelihatan? Idgham dibagi dua dari sisi kesempurnaan. Sisi kesempurnaan. Baik. Idgham ini terbagi dua dari sisi kesempurnaannya, atau yang kita sebut, ya, yang kita ketahui istilahnya ada idgham kamil dan idgham naqis, ya. Idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil dan naqis, yaitu mana cara kita biar bisa agak cepat ya.
Ada yang kamil. Kalau ana diktekan ana tanpa tulis, kira-kira kecepatan enggak, Ustaz? Kalau misalnya ana jelaskan saja tanpa ditulis begini, gimana, Ustaz? Gimana kalau misalnya ana jelaskan saya tanpa ditulis? Insyaallah aman Ustaz. Aman ya, insyaallah ya. Nah, idgham, insyaallah ana pelan-pelan menjelaskannya. Ya. Idgham tadi kita katakan memiliki arti apa? Al-lafdzu biharfaini harfan kastani, yaitu mengucapkan dua huruf, ya, huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua. Nah, itu atau digabungkan, dimasukkan. Nah, idgham ini terbagi dua dari sisi kesempurnaannya. Sisi kesempurnaan. Nah, yang pertama, ada yang diistilahkan idgham kamil. Ada yang dikatakan yang diistilahkan idgham kamil, yaitu masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua itu tanpa menyisahkan makhraj ataupun sifat hurufnya. Ya, idgham kamil yaitu masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, bergabungnya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua tanpa menyisahkan makhraj dan sifatnya. Sifat yang huruf yang pertama tadi. Jadi sempurna dia masuk kepada huruf yang kedua. Nah, begitu. Misalnya contohnya kita kasih contoh. Kita cari di Al-Quran. Contohnya yang paling mudah. Nah, ini. Di kata mimmal. Mimmal. Nah, ya. Di kata mimmal. Coba kita tes itu. Nah, begini. Ya. Nun sakinah, di sini nunnya sakinah, ya. Kemudian ketemu dengan mim. Ketemu dengan mim. Maka hukumnya di sini adalah idgham. Idgham kamil, yaitu nun sakinah itu sempurna masuk kepada huruf mimnya tanpa menyisahkan makhraj dari nun ataupun sifat dari nun, karena ini sama-sama gunnah juga ya, punya sifat gunnah. Jadi kita sempurnakan masuk jadi mimmal, begitu. Mimmal idgham kamil. Ada juga nanti idgham nakis. Sisi sempurna dia nakis. Jadi dia ya idgham nakis yaitu masuknya ya bergabungnya atau masuknya huruf yang pertama ke huruf yang kedua ya dari sisi makhraj dia sudah sempurna, tetapi dari sebagian sifat hurufnya masih ada tersisa. Dari sisi makhraj dia sudah masuk, sudah sempurna, tetapi dari sebagian sifat-sifat yang ada pada huruf yang pertama itu masih ada sisa. Masih sisa. Misal contohnya kita kasih contoh Mayyamal. Mayyamal. Nah, ini idgham nakis. Idgham nakis. Kenapa? Tatkala nun itu masuk ke ya, makhrajnya itu sudah masuk ke ya. Tetapi sifat gunnahnya
masih tersisa. Maka ketika mengucapkan may ya'mal masih ada gunnahnya. Fa may ya'mal begitu. Ya, masih ada gunnah yang keluar dari rongga hidung. Fa may ya'mal ini idgham naqis. Jadi tidak sempurna masuk makhraj dan sifatnya. Kalau idgham kamil, makhraj beserta sifatnya sudah sempurna masuk ke huruf yang kedua. Begitu. Ini berkaitan dengan idgham dari sisi kesempurnaan. Nah, itu ya. Baik. Sedikit dari idgham. Dan idgham ini punya syarat juga. Kapan dia bisa terjadi idgham? Ya, ada syaratnya. Syarat terjadinya idgham itu mengharuskan terjadinya di dua kata. Harus terjadi di dua kata yang berbeda. Kalau satu kata, maka dia tidak dibaca idgham. Seperti contoh, kemarin kita sudah sebutkan di bab izhar. Pernah kita singgung sedikit di bab izhar. Ya, dia tidak nun sakinah, ya, bertemu dengan huruf-huruf yang harusnya itu dibaca idgham, tetapi tidak dibaca idgham. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Dia terjadi di bukan dua kata, melainkan satu kata yang sama. Contoh di sini ada ini, ya ini. Ada di kata dunia. Dunia. Di sini kita dapat lihat nun sakinah ketemu ya. Harusnya ini dibaca idgham. Idgham nakis. Tetapi tidak kita baca idgham sebab syaratnya tidak terpenuhi. Karena di sini terjadinya di satu kata yang sama. Maka tidak kita katakan duya, melainkan kita katakan, kita baca dunya. Kemudian ada lagi sinwan. Nun sakinah ketemu waw. Di sini dibaca idhar, bukan idgham. Walaupun dia nun sakinah ketemu waw. Ya, karena tadi tatkala idgham itu bertemu dengan nun sakinah, bertemu dengan bisittatin atas yarma atau disusun yarmaluna ini, kata yarmaluna ini, ya nun sakinah atau tanwin ketemu dengan yarmaluna, yaitu salah satu huruf dari yarmaluna ini, harusnya dibaca idgham. Tapi di sini tidak, sebab tidak memenuhi syarat, yaitu tidak tersusun dari dua kata yang berbeda, melainkan satu kata. Sakinah ketemu waw, maka tetap dibaca izhar, sinwan. Kemudian ada lagi nanti kata yang lain, dikata tinwan. Ya, tinwan, sini tidak ditulis. Ada nanti bunyan, gitu ya. Tinwan, bukan kita baca kiwan. Bunyan, bukan kita baca buyan, begitu. Nah, apa kita istilahkan kemarin izhar apa ini? Ada yang masih ingat? Kemarin kita bagi 4 izhar. Ada izhar halki, ya, ada izhar wajib, ada izhar lil jami' gitu. Ada izhar mutlak. Apa kemarin ini? Maksud izhar yang mana? Izhar wajib, Ustaz. Ayo, izhar wajib atau mutlak. Nah, itu ya. Kemarin kita bagi ya. Ada izhar halki, riwayah, kemudian izhar mutlak atau wajib, kemudian izhar lil jami'. Baik. Barakallahu fikum. Ya, ini masuk ke izhar wajib. Maka wajib dibaca jelas, bukan dibaca idgham, begitu. Ya, begitu. Baik. Ini dari sisi kesempurnaan idgham. Kemudian namun di dalam riwayat kita baca pakai riwayat apa? Hafs. Hafs an Asim. Di dalam riwayat Hafs an Asim nanti ada dia. Dia terdiri dari satu kata, tetapi kita baca dengan idgham. Ada yang tahu di surah apa? Di surah apa terletaknya? Ini di riwayat kita. Tadi kita katakan syarat dari idgham itu sendiri
ya terjadinya idgham itu legal, dibolehkan, bahkan harus kita baca dengan idgham. Syaratnya apa? Terjadi di dua kata yang berbeda. Sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf yaitu yarmaluna ini di dua kata yang berbeda. Itu syaratnya. Namun nanti ada ya kita baca dia idgham padahal dia terjadi di satu kata. Ada yang tahu di surah apa? Di surah Asy-Syu'ara. Bentar kita pindah ke surahnya, kita hapus dulu yang ini ya. Kita stop share screen yang ini, kemudian kita pindah ke mushaf. Bentar ini agak dia lama loading. Nanti di surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas atau tidak mau dibuka. Alhamdulillah. Nah ini di kata qasin mim. Gimana cara bacanya? Ada yang mau mewakilkan? Tafadhol Iqra. Ada yang mau baca? Dari ayat pertama sampai kedua atau sampai ketiga? Gimana cara bacanya untuk diri kita ini? Ayat yang pertama, ini satu kata. Ini ahruful muqatta'ah ya. Bacanya gimana? Kita baca dengan mengidghamkan sin ke mim. Benar? Jadi kita bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Ya kan? Kita baca dengan idgham. Qasim mim. Nah, ini pengecualian. Pengecualian di qiraat kita. Ya, padahal ini terdiri dari satu kata. Qasim mim gitu. Suaranya terdengar jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, itu ya. Qasim mim. Nah, ini tuh di riwayat kita. Nanti ada di riwayat Imam qiraat yang lain membacanya dengan izhar. Semisal Abu Ja'far. Ya, qiraat Abu Ja'far, imam qiraat yang keberapa? Yang ke-8. Ya, Abu Ja'far Al-Madani. Ya, qiraat ini membaca qasin mim dengan saktah. Ya, qasin mim begitu. Ya, tidak baca dengan idgham seperti riwayat kita. Nanti riwayat Abu Ja'far dengan saktah. Qasin mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin begitu. Ya. Abu Ja'far baca dengan saktah, bukan dengan idgham. Nanti Hamzah dia membaca dengan izhar. Pesin mim gitu. Pesin mim. Nah, itu untuk riwayatnya Hamzah begitu. Kalau riwayat kita membacanya dengan idgham. Qasim mim. Ya, sin idgham ke mim. Sim mim begitu. Nah, baik. Ini untuk di riwayat kita. Baik, kita kembali lagi ke matannya.
Nah, itu berkaitan dengan idgham. Nah, di sini sedikit wawasan ya, kita tambahin insyaallah. Idgham ini ya bukan hanya terjadi ketika nun sakinah atau tanwin ketemu ya, yaitu huruf-huruf yang tersusun menjadi yarmaluna ini. Idgham bisa juga terjadi kepada huruf-huruf selain dari ini. Ya, contoh misalnya alam nakhluqukum, nakhluqukum, huruf qaf didogomkan ke kaf. Ya, ini dogom kamil, sempurna dibaca. Qaf sempurna masuk ke kaf. Nakhluqukum, alam nakhluqukum. Nah, itu idgham juga. Maka idgham itu tidak serta-merta hanya terjadi tatkala nun sakinah atau tanwin ketemu dengan yarmaluna ini. Nanti idgham juga terjadi di huruf-huruf selain ini. Contoh alam nakhluqukum, atau dikata laim basauta, basauta ini idgham nakis. Ini idgham nakis karena masih menyisakan sifat dari to, tidak langsung masuk ke ta. Bukan kita baca laim basatta, tapi laim basauta, basauta. Nah, ini idgham nakis. Karena to ketika masuk ke ta masih menyisahkan sifatnya, yaitu sifat apa? Sifat itbaq dari huruf to tadi. Laim basauta, begitu. Atau farradtum, atau ahabtu, begitu. Ya, idgham naqis. Jadi bukan cuma terjadi di nun sakin atau tanwin ketemu pada kata yarmaluna ini. Nah, itu berkaitan dengan idgham, sedikit idgham. Kemudian kita lanjut pada bait yang ke-10. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Tetapi idgham ini terbagi dua. Ya, ini dari sisi gunnah, bukan sisi kesempurnaan tadi. Ini kita masuk ke sisi dengungnya, gunnahnya. Ya, lakinnaha kismani kismun yudghama. Ya, ini idgham ini terbagi dua dari sisi gunnahnya. Di sini kata Nazim rahimahullah, ya, yang pertama dia ada yang dikatakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, idgham ketika kita baca idgham tapi dia ada gunnahnya. Ya, ada gunnahnya. Baik. Pertanyaannya, gunnah itu apa? Apa itu gunnah? Ada yang mau mewakili apa itu gunnah? Ya, sering kita mendengar bigunnah, bila gunnah. Ya, gunnah itu apa? Dengung Ustaz. Dengung. Ini ya, dengung gitu ya. Jangan iya benar dengung, tapi masih ada yang lebih sempurna Umumnya. pengertian dari gunnah itu. Suara yang Gimana? indah keluar dari hidung ya. Iya, tayyib. Nah, ini dia. Gunnah itu adalah suara yang indah atau as-sautul ladzi ya yakhruju minal khayshum. Suara yang indah yang keluar dari rongga hidung. Ya, bukan hidung tapi rongga. Rongga hidung. Rongga hidung. Nah, dia adalah suara yang indah yang keluar dari rongga hidung. Maka kalau misalnya banyak para qori yang fokus ke makomat, biasanya mereka itu mendayu-dayukan nadanya itu di gunnahnya ataupun di matnya, begitu. Nah, makanya ini suara yang indah. Jadi ya pada saat membaca nun sakin atau tanwin atau nanti di mim, begitu. Nah, itu gunnah. Ya, pengertian dari gunnah. Nah, tatkala nun sakinah ketemu dengan kata yang disusun menjadi yanmu, yaitu ia, nun, mim, dan waw, maka kita baca dengan gunnah.
kita baca dengan gunnah. Contoh misalnya nun sakinah ketemu ya. Faman ya'mal, faman ya'mal. Ya, kita baca dengan gunnah. Ya, walaupun dia nakis. Ya, idgham tadi kita bagi sisi kesempurnaan. Ada kamil, ada nakis. Kemudian dari sisi gunnah ada lagi. Ada dia gunnah, ada bila gunnah. Nah, kalau nun sakinah ketemu ya, dari sisi kesempurnaan, kita katakan dia adalah idgham nakis. Dari sisi gunnah atau tidak gunnah, kita katakan dia gunnah. Maka ketika nun sakinah ketemu ya, kita katakan gimana hukumnya? Idgham nakis bi gunnah. Begitu. Idgham nakis bi gunnah. Kenapa nakis? Tatkala kita mengucapkan nun sakinah bertemu dengan ya, maka masih menyisahkan sifat gunnah dari huruf nun tersebut. Ya. Atau nanti ada pendapat para ulama lagi yang mengatakan huruf nun dan mim ini memiliki keistimewaan, yaitu memiliki dua makhraj, dua tempat keluarnya. Ya, yang pertama gimana? Yaitu ya ujung lidah bertemu dengan langit-langit di belakang makhraj lam, begitu. Yang kedua yaitu keluar dari khusyum. Nah, ini pendapatnya gitu ya. Memiliki dua makhraj. Nah, maka tatkala nun sakinah ketemu dengan ya, dia masih menyisahkan makhraj dari khusyumnya. Tapi kalau makhraj dari lidah dari lisannya tadi sudah masuk kepada ya. Jadi ketika ucapnya mai, jadi lidah kita sudah masuk ke ya. Tetapi suaranya tadi makhraj yang kedua yang gunnah itu masih ada, masih sisa. Maka bacalah dengan gunnah. Maka kita sebut istilahnya nun sakinah ketemu ya adalah idgham naqis bi gunnah. Faman ya'mal, faman ya'mal gitu. Ya. Kemudian ketemu nun min ni'mah, min ni'mah. Ini idgham apa? Kalau min ni'mah, idgham naqis bi gunnah atau idgham kamil bi gunnah? Idgham kamil bi gunnah, Ustaz. Kamil. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, idgham kamil bi gunnah, yaitu ya. Dia idgham kamil bi gunnah. Kemudian ketemu dengan mim, nun sukun ketemu dengan mim. Mimmal, ini juga idgham kamil bi gunnah. Kalau nun sakinah ketemu waw, miwaqo, miwaqo. Ini idgham apa? Idgham nakis bi gunnah, Ustaz. Idgham nakis, ya, idgham nakis bi gunnah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu dia, Masya Allah. Ya, sedikit tentang idgham. Nah, nanti kalau kita kadang sering beberapa ada yang sering kebalik-balik ya. Ya. Yang nakis itu maksudnya apa? Apakah gunnahnya nakis? Bukan. Ya, kadang kembali yang dimaksud nakis ini apa? Gunnahnya bukan. Yang nakis ini adalah sisi kesempurnaannya. Kesempurnaan masuknya huruf pertama kepada yang kedua. Ya, begitu. Ini idgham bi gunnah. Kemudian kita lanjut lagi. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Ya. Nah, yang tadi ini kalau ada nun sakinah, tadi yang ini yang yudgham ya, diidghamkan ya, kemudian pakai gunnah. Adapun yang ke-11, bait yang ke-11 adalah kecuali apabila kana ini maksudnya ini keduanya. Kecuali ya apabila keduanya, maksud dari kedua di sini adalah kembali ke nun dan ke tanwin. Ya. Kecuali keduanya yaitu nun sakinah atau tanwin berada pada satu huruf, satu kata, afwan, berada pada satu kata, fala tudghim, maka jangan kita idghamkan. Maka jangan kita idghamkan begitu. Contoh tadi kita katakan di sini contohnya dunya sinwan, tambahkan lagi bunyan qinwan. Ini memiliki
hukum yang berbeda kita katakan sebagai hukum apa kemarin? Izhar. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Maka jangan kita baca atau izhar wajib atau izhar mutlak. Maka jangan kita katakan ini atau kita baca dengan idgham. Tadi kan illa idza kana bi kilmatin fala tudghim, ya. Apabila keduanya yaitu nun sakinah atau tanwin itu berada dalam satu kata, ya, bertemu dengan kata yanmu atau yarmaluna ini satu kata, maka jangan pernah kita baca dengan idgham. Kita baca dia dengan izhar mutlaq. Begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karriranna. Yang kedua katanya. Tadi yang pertama, ini yang kedua lanjutan dari sini ya. Ya Allah, lanjut dari sini kisman. Tadi katanya idgham itu ya terbagi dua dari sisi gunnahnya. Dari sisi gunnah. Ya, tadi kita katakan idgham terbagi dua dari sisi gunnah, idgham juga terbagi dua dari sisi kesempurnaan. Kesempurnaan masuknya huruf pertama kepada kedua. Nah, adapun yang tadi yang pertama dari sisi gunnah adalah kita baca idgham bi gunnah. Nah, yang ismun yang kedua, bagian yang kedua dari gunnah adalah idghamun bi ghairi gunnah, yaitu kita baca dia idgham tetapi tanpa gunnah. Tanpa gunnah atau bila gunnah kalau istilah kita saat ya, idgham bila gunnah gitu ya, idgham yang kita baca tanpa gunnah. Contohnya apa? Banyak, Masya Allah. Kita contohkan misalnya seperti mirrabbi. Nah, ini ya. Mirrabbihi. Begitu. Maka nun sakinah di sini ketemu ra. Kita baca dengan gunnah? Tidak. Maka tadi katanya ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra atau mirrabbi. Ya ini ra. Maka kita apa katanya? Summa karrironna. Dia ditakrirkan, digetarkan rohnya, bukan digunnahkan. Bukan digunakan, bukan mirrabbi, ya, bukan mirrabbi, tapi ditakrirkan. Mirrabbi. Mirrabbi, begitu. Nah, itu yang huruf ra. Kalau yang huruf lam ada mil ladunhu. Mil ladunhu ini ya. Ladunhu. Kita baca mil ladunhu. Bukan mil ladunhu. Tapi kita baca dengan idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Mil ladunhu. Kan? Mil ladunhu. Begitu. Baik, Masya Allah. Ini seputar idgham. Seputar bab idgham. So kita mungkin kita lanjutkan ke kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bab idgham ini. Ya, di antaranya kita contoh, kita cari kesalahan yang sering terjadi. Di bab idgham ini sangat penting. Kemarin kita katakan dari ulama bahwasanya beliau anak lupa namanya, siapa namanya? Karena ada yang menulis dari Ustadz di sini. Allahumma sholli ala Muhammad, yang bunyinya kun arifan billahni. Ya, jadilah kita untuk mengetahui setiap lahan. Ya. Kaima tazilahu, ya, supaya kita tidak terjatuh kepada lahan tersebut. Malam ya'riful lahna la uzrah lahu. Siapa yang tidak mau mempelajari lahan atau mengetahui lahan, maka dikhawatirkan dia terjatuh kepadanya, maka tak ada uzur baginya. Nggak ada uzur bagi dia, orang yang bermalas-malas atau yang enggan untuk mempelajari lahan. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada saat membaca idgham ini, lahan yang sering terjadi, yaitu tidak
Ini kalau idgham ini ya, kalau idgham biguna tidak mengalirkan suara ke rongga hidung, yaitu ini sering terjadi tatkala nun sakinah ya, nun sakinah ketemu tadi yang yanmu ya, may ya'mal gitu. Pada saat dia jelek tulisannya ya, pakai mouse nulisnya. Ya, may ya'mal ya. Di sini tadi kita katakan apa hukumnya, Ustaz? Nun sakinah ketemu ya, apa hukumnya? Idgham nakis Nakis biguna, bigunnah. Ustaz. Baik. Beberapa dari pembaca Al-Qur'an terjadi lahan. Mereka membaca di sini idgham nakis bila gunnah, tanpa guna. Jadi may ya'mal begitu. Sedangkan yang kita ketahui ya, yang kita pelajari ini adalah idgham nakis dengan gunnah. Maka kita baca may ya'mal begitu. Ini kesalahan yang pertama. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua adalah yaitu isba' pada saat mengucapkan idgham ini. Dia bisa contohnya mai, dia memanjangkan huruf mimnya. Dipanjangkan huruf mim di sini menjadi mim di sini dipanjangkan jadi ada matnya. Jadi may ya'mal fa may ya'mal begitu. Ini kesalahan yang kedua itu dibaca dengan isba' dia atau tawallud isba'. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu menggunakan idgham bila gunnah. Menggunakan idgham bila gunnah. Nah, ini juga ya. Di kata biasanya yang sering itu di kata yang mengandung huruf lam pada contoh min ladunhu ini. Ya. Nah, ini. Min ladunhu harusnya dibaca bi ghairi gunnah, malah dibaca bi gunnah. Dia baca min ladunhu. Ya, ini sering. Mungkin kita juga mungkin beberapa kali terjatuh di sini. Pada saat mengucapkan atau membaca basmalah saja, ya banyak di antara pembaca Al-Qur'an ya yang mungkin terjatuh kepada lahan tatkala mengucapkan huruf lam itu ada gunnahnya. Terutama huruf lamnya itu sebelumnya ada huruf mim. Nah, ini rawan sekali lamnya keluar dari khasyum. Bismillah begitu. Bismillah. Nah, apalagi dikata min ladunhu ini. Harusnya yang benar bacaannya yang fasih adalah tanpa gunnah. Malah dibaca dengan gunnah. Ini adalah kesalahan. Min ladunhu menjadi min ladunhu begitu. Itu di antara kesalahan yang sering. Nah, di antara kesalahan yang sering terjatuh ya lahan pada hukum idgham ini, idgham bigunnah atau bila gunnah begitu. Baik, sedikit dengan lahannya. Kemudian sedikit faedah lagi sebelum kita selesaikan pertemuan kita malam hari ini. Idgham ini ya ada sebab terjadinya. Ya, idgham ini terjadi ada sebabnya. Yang pertama ya, sebab dibaca idgham ini yang pertama adalah supaya meringankan bacaan. Orang Arab sendiri ya, mereka tidak suka bacaan yang berat-berat. Maka idgham ini ilmu tajwid ya, termasuk di antaranya idgham ini datang untuk memudahkan atau meringankan bacaan. Karena orang Arab
itu biasanya sulit untuk mengucapkan dua huruf yang berdekatan, maka untuk memudahkannya, bukan sulit ya, untuk memudahkannya itu mereka gabungkan. Mereka gabungkan. Ya, mereka satukan atau mereka idghamkan begitu. Kemudian sebab diantaranya adalah karena ada makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Ada makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Nah, ini terlepas dari bab khilafiyah. Terlepas dari bab khilafiyah. Contoh seperti di kata irkam ma'ana. Surah apa? Surah Hud ayat 42. Coba kita buka. Surah Hud ayat 42. Surah Hud ayat 42. Bentar ya, ini dia kadang butuh waktu membukanya, loading. Oke, alhamdulillah. Di ayat 42. Nah, ini. Ya, di riwayat kita, Hafs an Asim membaca pada kata irkam ma'ana, yaitu dengan idgham. Ini Ustaz ya. Kita lihat Ustaz. Irkab ma'ana. Begitu ya. Harusnya seperti itu. Cuman di riwayat kita Hafs an Asim, nanti ada riwayat lain baca itu dengan izhar, dengan jelas. Nanti di riwayat kita itu dengan idgham, yaitu memasukkan ba ke mim dengan sempurna. Ya. Ya, irkam ma'ana begitu. Nah, di sini dijelaskan kenapa pada kata irkam ma'ana ini dibaca dengan idgham. Tadi kita katakan sebab terjadinya idgham bisa karena mengandung makna yang mungkin kita bisa mentadabburinya di situ, mengambil ibrah. Ya, di riwayat Hafs jalur Syatibiyah riwayat kita itu membaca dengan idgham sebab ya tatkala Nabi Nuh, ini kisah dari Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu singkat cerita ya diperintahkan oleh Allah membuat bahtera. Ya, kemudian singkat cerita lagi datanglah banjir bandang yang mana anaknya Nabi Nuh alaihissalam sendiri tidak mau, yaitu mematuhi perintah ayahnya untuk bergabung ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Malahan dia memilih menaiki gunung. Air semakin meninggi, semakin memenuhi, bahkan dikisahkan sampai ke ujung gunung dan menenggelamkan gunung tersebut. Nabi Nuh menyaksikan tersebut. Kejadian tersebut Nabi Nuh melihat anaknya terus menaiki gunung tersebut. Nah, dalam keadaan genting tersebut, Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya ini sangat genting keadaannya, subhanallah. Ya, banjir bandang. Ya, panik di mana-mana. Nah, Nabi Nuh tatkala mengatakan kepada anaknya, menyuruh anaknya, ya, irkam ma'ana, dalam keadaan panik, genting. Ya, maka huruf ba dan mim diidghamkan. Biar apa? Supaya dia mudah membacanya, mudah mengucapkannya. Coba kalau kita kan dengan mensukunkan huruf ba, irkab ma'ana. Nah, ini agak lebih
ada jeda, ada waktu untuk mengucapkannya agar lebih sulit daripada mengucapkannya langsung dengan idgham. Dengan itu situasi yang genting, ya Habibie membaca atau mengucapkan menyuruh anaknya dengan idgham, menyatukan huruf ba ke mim. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Ini untuk diriwayat kita saja. Riwayat nanti beda lagi. Kita Hafs an Asim Tariq Syatibiyah, begitu. Sedikit dari faedah kenapa ada istilah tajwid hukumnya dinamakan idgham. Nah itu. Jadi karena supaya memudahkan atau karena harokatnya makrosnya berdekatan gitu. Meringankan jadilah dia meringankan bacaan. Baik, itu seputar idgham. Ya, seputar bab idgham. Nah, baik, insyaallah waktunya sudah jam 9. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya ini yaitu bait ke-13 sampai ke-16, yaitu bab iklab. Kemudian ikhfa insyaallah. Iklab dan ikhfa insyaallah. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan kita persilahkan sebentar, kemudian kalau tidak ada kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Indakum soal, Ustaz? Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang harus lebih kita jelas, lebih detailkan, mungkin ada yang kurang jelas dari bab idgham ini? Ada yang masih mubaham gitu, yang kurang jelas? Jelas Ustaz ya, bab idghamnya mudah insyaallah Ustaz ya. Karena ini adalah sering mengulang-ulang insyaallah. Dan kita mudah di bab idgham ini. Baik Ustaz, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.